Halo teman-teman semua, di video kali ini sesuai dengan judulnya, saya mau berbagi sedikit dongeng tentang Mas Fendi Shop Malang dan berbagi sedikit cerita ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat posting YouTube-nya, lihat di deskripsi, mungkin di YouTube Community Post, mungkin kan pernah lihat posting kayak saya tidak bisa berkarya lagi di dalam grup, saya ditendang, tidak ada yang menghargai hasil karya saya dan bla 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 segala macam. Itu kan kalau misalnya orang yang tidak tahu konteksnya, terus tidak tahu cerita sebelumnya, ini ada apa nih gitu ceritanya? Kenapa sih Mas Fendi ngomong kayak gitu? Terus nanti kan apa ya ceritanya itu cuman denger dari satu sisi aja, jadi cuman tahu dari sisinya Mas Fendi aja gitu maksudnya. Nah, di video ini saya mau apa ya kayak memberikan sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi dari point of view yang berseberangan sama Mas Fendi gitu ya, yang gimana ya, kayak gimana sih cerita awalnya itu saya mau coba kasih tahu sama teman-teman kronologinya bagaimana. Jadi harapannya setelah tahu ceritanya dari video ini, kita bisa lebih objektif ya menilainya. Jadi tidak kayak menggini opini gitu, enggak. Jadi kayak saya mau kasih fakta aja gitu maksudnya. Saya udah riset, udah ngumpulin gitu ya. Terus sama nginget-nginget kronologinya, apa ya, kiprahnya Mas Fendi itu bagaimana lah gitu di dunia Switch CFW gitu. Nah, saya disclaimer dulu, saya bikin video ini berusaha dengan seobjektif mungkin dan tidak tidak dibuat-buat lah gitu maksudnya. Lalu disclaimer yang kedua ini yang paling penting sih menurut saya. Jadi saya tidak mau nanti ada asosiasi, nanti video dibuat, nanti ada kata yang mendompleng lah, tidak suka dengan jualannya Mas Fendi, tidak suka Mas Fendi sukses lah, apalah maksudnya yang narasi-narasi yang udah dibangun itu gitu saya nggak mau gitu. Nah, saya makin penting lagi karena jadi karena dari video-video Mas Fendi itu ya, maksudnya kayak saya nggak tahu itu disengaja atau tidak gitu maksudnya. Jadi langsung tidak langsung, jadi ada sebuah narasi yang mulai terbangun gitu maksudnya kalau saya menilainya ya. Jadi ada narasi yang mulai terbangun kalau Mas Fendi ini korban gitu. Terus kayak ini grupnya itu apa ya, kayak grup nanti yang kayaknya kayak gimana banget lah, semua orang tuh kayaknya nggak suka sama Mas Fendi gitu maksudnya. Ya nggak gitu juga sih biasanya. Jadi saya mau ceritain gitu ya maksudnya. Nah, sebelum cerita saya mau perkenalkan diri saya dulu. Maksudnya kenapa sih harus percaya sama yang bikin video ini gitu. Saya adalah salah satu pengurus grup yang dimaksud sama Mas Fendi itu. Jadi di grup Facebook itu ada namanya Nintendo Switch Dark Side. Teman-teman boleh cari aja ya di Facebook gitu, Nintendo Switch Dark Side, atau mungkin nanti saya taruh linknya atau gimana gitu ya. Nah, per 2022 ini saya udah ngurusin itu sekitar 1 tahun kurang mungkin, kurang dari 1 tahun malah. Tapi saya join di situ sekitar tahun 2020. Oke. Seingat saya, Mas Fendi itu joinnya sekitar 2021 awal nih. Ini saya compare kumpulin data ya. Nanti mohon koreksi nih kalau salah ya, gitu. Nah, jadi saya kok merasa tahulah cerita dari awal sampai akhirnya itu bagaimana, terus ngurusinnya seperti apa. Jadi waktu saya join itu 2020 juga saya belum jadi pengurus di sana ya. Jadi masih anggota biasa aja, kayak silent reader gitu maksudnya. Cuman kayak edukasi, kayak benerin kayak konsep teori, ngasih tahu yang benar sama teman-teman sesama grup itu sudah mulai sebenarnya gitu. Mas Fendi juga join di situ. Nah, semoga saya dinilai kredibel ya, dan saya rasa saya tidak ada mau jatuhin pihak manapun gitu. Jadi, tapi video ini saya juga boleh dong nanti kalau sedikit ada kasih opini pribadi lah ya gitu. Jadi opini yang keluar dari saya ini tidak berasosiasi dan berafiliasi sama siapapun termasuk grup Nintendo Dark Side. Jadi jangan sampai orang mengartikan kalau saya yang berkomentar ini berarti komentarnya grup Facebook Dark Side nih. Nggak bisa gitu ya. Jadi grupnya itu udah 15-an orang, nggak mungkin saya mewakili 15.000 orang itu ya. Nah, kita langsung aja ke sesi ini ya, penjelasannya ya. Saya mau jelasin sama teman-teman dulu kronologinya, oke? Yang pasti itu Mas Fendi itu join sekitar 2021 awal ya, berkecimpung di situ.
Terus orangnya punya banyak akun ya, kayak misalnya kayaknya akunnya itu sampai 3 atau 4 gitu. Memang jadi sepertinya aktif share ya, maksudnya namanya media sosial suka share, dan memang ada unsur bau jualan di situ ya, maksudnya kayak kayak ada iklan lah, maksudnya kayak exposure ya, which is I think is okay gitu maksudnya ya. Nah, jadi kontaknya itu dia Mas Wendy ini pernah gabung, habis itu keluar gitu. Jadi yang dari keluar ini mulai kayak promo sendiri ya gitu maksudnya. Nanti ada saya ceritain. Terus saya sempat bersinggungan sama Wendy-nya, sama yang bersangkutan, sama sekarang mungkin bikin video YouTube ya, maksudnya kan emang berkayanya di sana gitu maksudnya. Saya nggak ada kontak lagi atau gimana. Nah, ini kita samain dulu. Saya udah kumpulin sih, maksudnya beberapa screenshot. Nah, nih saya udah siapin komputernya. Ada beberapa yang saya harus highlight gitu maksudnya. Semoga kelihatan ya. Nanti saya ini model screenshot semua. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini bukti Mas Wendy pernah ada dan memang pernah belajar. Ya. Jadi orangnya memang pernah ada. Ada beberapa orang sampai WA saya pengalaman pribadi bla bla bla. Ya. Ini konteksnya kayaknya orangnya cerita lah ya, maksudnya cerita kalau pernah beli sama seller gini-gini. Nah, dan dulu memang orangnya memang belajar di situ. Jadi dulu itu sempat pakai jasa namanya Mas ini ya. Tuh, dia sempat pakai ini kayak penyelenggara jasa untuk migrasi. Dari dulu kan waktu itu kan sempat heboh dari SX Core, nggak bisa main game baru, minta pindah ke Atmos dan error gitu maksudnya. Jadi ada jasa yang benerin itulah gitu. Jadi mohon maaf ada salah kata di sini, saya orang biasa cuma suka main game emulator agar bisa jadi all-in-one console handheld emulator, emang orangnya suka utak-atik gini. Nah, memang di jalannya itu kayak orang ini memang kita skip sampai akhirnya kan dikeluarkan ya orangnya maksudnya. Nah, orang dikeluarkan terus seingat saya memang kayaknya orangnya itu ya itu tadi kayak bangun narasi dan kind of suka spam gitu maksudnya. Nah, bangun narasinya itu kayak saya itu tidak diterima, karya saya tidak disukai, orang itu kayak ya intinya kayak tidak suka dia dari subjektif ya kayak maksudnya. Jadi kan orang nggak tahu. Jadi kayak ini mungkin kalau orang nggak tahu nih lihatnya ini apaan sih gitu maksudnya. Jadi ini udah ada dibantu jelasin sama posnya Mas ini. Jadi yang ini orangnya ini admin grup Darkside gitu ya. Ya ini kayak head of the admin lah kayaknya gitu misalnya ya. Jadi ini konteksnya itu sampai menjelaskan kalau dia ini kenapa dikeluarin gitu maksudnya. Jadi ini tapi nggak di dalam grup Darkside-nya ya. Jadi di forum lain gitu yang si Mas admin ini juga komen gitu maksudnya. Jadi sampai harus jelasin ke orang luar konteksnya itu kenapa dia dikeluarin gitu. Jadi biar nggak dengernya itu dari sisinya Mas Wendy aja gitu. Jadi ini yang saya kasih tahu nih ya. Bro, ini gue jelasin di sini ya, let me clarify gitu. Kos kayaknya nggak paham gitu. Terus satu, sukses jualannya ya, gue nggak ada urusan sama jualannya Mas Wendy gitu misalnya. Terus dua, lo dikeluarin dari grup NSD Nintendo Switch Darkside karena lu suka nge-spam atau ngiklanin channel YouTube lu nggak lihat tempat gitu. Semua post di grup di komen spam, semua orang bisa lihat ya, bahkan di sini gitu. Nah, dua itu childish and playing victim gitu. Lalu yang ketiga itu 3-4 kali join lagi ke grup pakai akun lain tapi ngulangin perbuatan sama bahkan admin blog biar aktivitas lu nggak ketahuan. Ini saya nggak tahu sih. Jadi waktu ini saya belum jadi pengurus di dalam ya gitu. Terus biarpun admin di blog tetap aja kelihatan gitu maksudnya. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang orangnya punya akun banyak memang, terus aktivitasnya ya kalau misalnya 3-4 akun ini join gitu kan ya, terus ngulangin sama kan jadi jatuhnya spam gitu. Nah, dan ini ya ini nyerang personal, dirasa menyerang personal.
Soalnya jadi memang lu di blok itu ada alasannya dari grup itu gitu. 3, lu kalau jualan bebas mau klaim anti ban namanya juga jualan. Tapi kalau yang namanya ngasih saran gratis harusnya kita bisa lebih bertanggung jawab. Gua nggak akan bakal CFW anti ban karena gua sendiri nggak berani bertanggung jawab kalau ternyata orang yang makan omongan gua switchnya kena ban. Jadi ini nggak perkara sok tahu, tapi lebih ke arah tanggung jawab gitu. Kalau punya lu anti ban ya udah nggak apa-apa, keren silakan. Sekali lagi sukses jualannya. Jadi kalau ini lebih ke arah pendapat pribadinya si Mas head admin ya gitu. Kalau ini kalau ini kan orangnya nggak mau bersinggungan lah kayaknya dari sini. Nah itu alasannya. Terus memang ini kalau temen-temen lihat saya udah ngumpulin, emang orangnya ya kayak gini misalnya. Ada beberapa sampai orang WA saya gitu. Jadi dia langsung komen-komen gini misalnya. Saya biasa ini pakai jasa. Nah, terus komen lagi. Setelah videoku YouTube ramai banget tentang emulator, tiap hari banyak orang minta di CFW suite-nya dan banyak juga minta isi game konsol gitu. Tidak jasa tapi ramai banget orang WA. Ya udah rezeki tambahan aja gitu misalnya. Udah lagi terus kayak ya ini kan contoh iklan ya, kalau ini kan tipikal iklannya ya maksudnya. Jadi kayak bangun narasi gitu. Nggak nyangka banget loh saya tiba-tiba dapat kiriman Nintendo Switch dari Bali hanya karena bikin tutorial Ultimate All-in-One Console Retro Emulation, padahal nggak buka jasa bla 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 bla. Nah terus bilang ini apa beda spek layar. Nah jadi dia apa ya kayak memang kayak gini gitu maksudnya. Nah ini yang maksud Mas admin tadi spam. Jadi ya ini dalam satu rentang waktu ini dia postnya itu nggak dijadiin satu gitu maksudnya. Jadi kayak bagi mau ganti upgrade Switch jangan lupa tonton videonya, jadi videonya membantu dukung kami dengan saya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu apa ya kayak general rules ya, maksudnya kayak istilahnya kayak norma umum. Jadi kalau ada postingnya seperti ini tuh biasanya dijadikan satu karena notifikasinya itu quote and quote jatuhnya nge-spam. Dan kalau misalnya ngepost kayak gini tuh dianggap sama forum atau dalam hal ini Facebook itu punya aktivitas yang banyak. Jadi post ini akan jadi naik ke atas. Nah kalau misalnya naik karena komen-komen seperti ini itu yang dianggap spam gitu. Nah ini terus ini iklannya ada. Jadi saya adalah orang punya karya inovasi dalam mod software Switch, tapi sayang di-kick sama Darkseid oleh admin alay gara-gara bikin Ultimate Console ini nyerang personal admin alay. Karena di-kick balas dendam dan berkarya di YouTube. Alhamdulillah rezeki, satu buka omset 70 juta. Dulu karya aku share di grup. Share di grup dianggap sampah dan hasilnya di-kick oleh admin alay. Orang yang nggak pernah share di grup, ngasih tahu iya. Kalau share hasilnya itu nggak pernah. Dianggap sampah dan hasil kicknya di kick admin alay. Saya nggak tahu ya, kalau ini kan saya belum ikut-ikutan waktu itu. Jadi komen lagi di bawah ini sold. Nah jadi kan ya memang orangnya jualan gitu maksudnya. Nah, gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi habis itu ya ini maksudnya ini kan contohnya ya. Gitu. Terus setelah kejadian ini si Mas Fendi ini kan sudah tidak mulai di forum lagi. Saya nggak tahu, mungkin ada di forum mana saya nggak tahu. Nah, tapi setelah ini kronologinya saya sempat diminta tolong sama satu orang yang punya grup WA. Jadi rupanya Mas Fendi ini quote and quote menurut bahasanya dia itu jualannya udah mulai gerilya masuk kayak grup chatting private gitu. Dalam hal ini saya yang diminta tolong itu grup chatting sesama customer pembeli Nintendo Switch online gitu. Jadi Mas Wendy ada di dalam grup ini gitu. Nah, jadi kayaknya Mas Wendy itu beli Nintendo Switch online, terus akhirnya kan sama yang punya grup kan dimasukin grup itu. Nah, setelah beli Mas Wendy itu jualan di situ gitu. Bermasalah? Enggak. Tapi yang jadi masalah adalah rupanya rules group itu tidak boleh ada jualan anything bajakan, CFW, Darkseid atau apapun itu yang which is Mas Fendi menyalahi grup itu gitu. Nah, intinya saya terus diminta tolong, bro, tolong bantuin lah kalau misalnya ada orangnya apa ya kayak Mas Fendi itu dirasa kayak ini bukan saya ngomong ya, dirasa kayak menyebarkan hoax. Ya, maksudnya kayak ada yang kurang-kurang tepat bahasanya gitu. Jadi kayak misalnya ceritanya itu kayak mohon maaf kayak dipelintir gitu maksudnya. Jadi kayak misalnya mobil itu misalnya bisa kenceng itu harus ganti naik cc. Kalau Mas Fendi ini barat aja ya. Misalnya mobil itu harus ganti isi bensin sama mobil dikencengin. Maksudnya enggak, oh ini kalau supaya kenceng, mobilnya itu
harus dipasang stiker yang ini loh bro gitu maksudnya. Jadi apa ya, saran untuk tujuannya itu nggak nyambung gitu loh. Nah makanya saya intinya diminta tolong. Nah saya itu kan penasaran, saya sempet chatting pribadi sama yang bersangkutan. Nah chatting pribadinya itu saya pura-pura nyamar gitu maksudnya waktu itu. Pengen tahu sih gitu maksudnya, kayak apa sih, maksudnya kan saya nggak pernah tertarik ya, maksudnya saya nggak butuh, tapi skemanya gimana sih jualnya, soalnya kan harganya kan saya nggak tahu, terus kena berapa sih sama dia, jasa dan segala macamnya. Nah ini saya udah mulai udah kumpulin, ini mohon maaf nggak semua, kalau semua nanti jadi kayak kepanjangan, tapi saya notice highlightnya aja yang buat saya kayak bikin mikir aja gitu dari saya, yang ya maksudnya saya kan ya lumayan paham lah gitu maksudnya paling tidak cara kerjanya aja ya. Kalau RetroArch-nya Mas Fendi sih bagus emang core-nya, nggak tahu dapat dari mana. Maksudnya performanya oke, tapi di overclock. Nah ini kita konteksnya ngomongin tarif ya gitu. Tergantung mau kebutuhan berapa pribadi. Saya waktu itu tanya, konteksnya waktu itu, Mas bisa nggak saya nggak kirim switch aja gitu. Saya mau beli SD card-nya, terus diisiin Ultimate Console-nya gitu, sama game-gamenya. Soalnya kan emang RetroArch itu tinggal di copy aja ke SD card-nya gitu loh. Jadi teman-teman misalnya kalau ngopi atau ngambil dari saya gitu, atau dari situs mana, itu bener filenya di copy ke situ, ROM-nya di copy ke situ, game-nya, BIOS pack gitu. Udah running gitu maksudnya. Nah terus orangnya tuh agak aneh karena ini SD card itu nggak kayak cartridge kan, iya saya paham. Kalau game Switch itu tetap diinstal, dan Ultimate Console ini inject key switch. Nah ini saya mulai bingung-bingung nih, kayak masa sih, perasaan tinggal di copy paste aja gitu maksudnya, ini kok kayak agak ngaco ya gitu maksudnya. Udah, nah terus ini saya kayak gini, SD card aja nggak bisa diinstal dan dibuat dual OS-nya. Yang ini benar memang, jadi kalau mau buat emunan memang kayak harus sama sistemnya dikerjain sendiri, nggak bisa kayak emunan dari switch 1 dipindah ke switch yang lain tuh nggak mau dia. Iya saya nggak apa-apa kan, saya yang penting filenya aja, maksudnya file Ultimate Console sama ROM-nya biar nggak mumet gitu. Saya ngirim SD card ke sana boleh nggak? Tapi nanti balik habis lebaran, waktu itu habis sekitar lebaran soalnya. Terus SD card-nya itu diapain kan? Kan sistemnya install dan inject gitu maksudnya. Kalau nggak di-flash nggak jalan. Kayaknya dari tadi saya jelasin nggak mudah gitu maksudnya. Ini inject ini saya masih nggak paham nih apa. Nah terus dia bilang nggak bisa gitu kan caranya, misalnya coba aja gan isi game PS bisa jalan nggak dan keluar nggak di switch-nya gitu. Ya bisa lah ini kan tinggal diinstal emulatornya aja kalau main ya maksudnya. Nah, terus saya bilang, saya perjelas, Mas ini loh saya mau Ultimate Console aja yang 75GB ini 200 sama SD card-nya dari Mas Fendi deh, saya mau beli gitu maksudnya. Terus dikirim unitnya, kita install modding-moddingnya, oke. Juga di sistem switch-nya dibenerin, oke. Tapi saya kan pribadi nggak butuh. Nah ini mulai, bukan cuma order SD card aja dan jasa bisa langsung jadi, tinggal pasang SD card langsung main kayak kaset gitu. Tiap switch itu ada key code-nya gitu. Iya yang ini konteks ini bener sih, maksudnya tiap switch itu ada key code-nya, misalnya serial number, prod info, prod keys itu ada. Tapi ini nggak ada hubungannya sama yang saya minta gitu maksudnya. Tetap aja bisa gitu. Nah, ini mulai ngaco ini. Jadi tiap Ultimate Console tuh butuh prod keys untuk install aplikasi di home screen. Ini setengah bener, setengah salah sih gitu. Jadi kayak butuh prod key untuk install aplikasi di home screen. Itu maksudnya Mas Fendi di sini tuh gini. Jadi kalau teman-teman mau pasang RetroArch-nya di sini, normally kan RetroArch itu nggak di sini. Jadi ini namanya homebrew ya. Ini kan homebrew ini semua kan. Ini masuk sini itu namanya homebrew. Nah ini homebrew. Nah homebrew ini bisa dikeluarin taruh sini gitu. Caranya kayak dibikin, namanya ini NSP ya, namanya forwarder NSP. Jadi bikin homebrew jadi NSP gitu. Nah bikin ini itu memang pakai kayak aplikasi dan aplikasinya itu memang butuh prod key. Betul ini. Nah yang jadi masalah adalah sebenarnya kalau program ini sudah dibuat, dia tidak butuh prod keys masing-masing switch. Jadi misalnya Mas Fendi udah bikin gitu misalnya, atau saya udah bikin, saya mau kasih sama siapa aja, itu udah bisa gitu. Yang penting kayak lajur path-nya itu, filenya itu sama gitu maksudnya. Jadi saya nggak paham ya, maksudnya kalau Mas Fendi ngomong, ini butuh prod key untuk install aplikasi di home screen. Ya mungkin intinya Mas Fendi nggak mau lah gitu maksudnya. Harus dia bilang lagi kan, kalau agan cuma order SD card dan ROM game Ultimate Console bisa aja, jadi dia minta copyin game aja gitu tanpa aplikasi Ultimate Console gitu, dia nggak mau kalau Ultimate Console minta diinstalin gitu. Nah jadi kan udah dijelasin bebas nih core game
core game bersifat install inject ya gitu maksudnya. Karena base core mod saya buat sendiri. Ini kayak oke lah ya, saya ikutin aja gitu. UTP konsol hanya melayani unit dikirim sendiri, sudah jelas gitu maksudnya. Karena base core mod ini saya buat sendiri ini saya nggak setuju, sudah nggak mungkin. Bersifat install inject ini juga sudah nggak mungkin karena core mod itu benar-benar cuma ini kayak di copy paste aja gitu. Ini loh core mod itu, saya terangin ya. Ini loh kalau core mod itu. Nih misalnya kalau RetroArch nih teman-teman ya, RetroArch. Ini ada namanya core nih. Tuh core tuh di copy aja ke sini. Nggak diinstal apa inject tuh nggak gitu. Ini core yang saya mau pakai di RetroArch saya ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya diinstal inject, saya nggak setuju lah maksudnya. Maksudnya ini tadi yang kayak menu ya kayak nggak ngomong yang sesungguhnya lah gitu maksudnya. Coba udah selesai, oke. Nah dari sini habis itu selesai, skip, rame lah di grup itu. Jadi kayak akhirnya bro tolong ya, karena jangan, jadi intinya Mas Wendy itu masih jualan cewek di grup yang nggak boleh jualan cewek itu. Nah, terus saya akhirnya ngomong lah aku, Mas Wendy ini jangan kayak gini-gini, kayak saya ngaku di situ kalau saya itu masuk dan diminta sama yang punya grup gitu. Saya bukan salah satu pelanggan NSO seperti teman-teman lain yang di grup itu, oke? Terus akhirnya skip, Mas Wendy di-kick lah gitu, ya kan? Minum dulu. Nah, terus jadi akhirnya saya chat pribadi sama Mas Wendy gitu maksudnya. Ini cepet aja ya. Jadi ngomong apa lagi, ngadu aja semua. Apalagi keperluan WA saya. Maksudnya tadi kan mau telepon kayak mau ngomong sama Mas Wendy itu kira saya ngeblok dia gitu. Mas Wendy kayaknya kalau nggak salah waktu itu punya 2 nomor gitu maksudnya. Jadi saya itu nggak angkat gitu maksudnya. Terus saya dikira itu ngeblok dia gitu. Karena emang lagi di tempat yang nggak ada sinyal kan centangnya 1. Ada keperluan lagi WA sama saya gitu. Terus bilang, kan situ jualan, saya itu mau beli, jadi saya mau beli dong, kan situ jual gitu, boleh kan gitu. Jadi tolong bisa pisahin nggak? Ini maksudnya saya ngomong bisa pisahin ini kayak kamu bisa memisahkan nggak antara kamu tidak suka sama kamu jualan gitu loh. Jadi kamu nggak suka sama saya, tapi saya mau beli barang kamu, bisa nggak gitu maksudnya. Terus ini dia bilang sendiri ya, di mana ada saya di situ ada link YouTube dan jualan saya. Gitu. Terus saya bilang sama dia, ya tapi tahu tempat bos gitu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di dalam nggak boleh cewek ini, maksudnya nggak boleh jualan cewek ya sudah. Kalau kemarin kita bahas SD card aja kan, situ yang tiba-tiba ngelebar jadi cewek. Jadi di pembahasan sebelumnya itu kita teman-teman sempat bahas SD card ya waktu itu, tentang jenis SD card yang mau dipakai atau gimana. Terus ditarik sama Mas Mendy jadi bahasnya kok cewek gitu maksudnya. Saya agak lupa sih ini konteksnya gimana. Nah terus ini mulai ngaco nih, coba aja mode CFW lu update sistem, bisa nggak hasilnya kayak gue gitu. Ini maksudnya gimana, jadi di update sistem, bisa nggak hasilnya kayak gue. Jadi ya kalau misalnya di update sistem tuh kan, pekerjaan saya ya di update firmware ya gitu. Ya kalau update firmware ya update firmware aja gitu, bisa nggak hasilnya kayak gue gitu. Misalnya hasilnya kayak apa ya, kan isinya cuma install game sama RetroArch gitu. Cuman ya ini tadi ya memang RetroArch-nya kita akuin kan tampilannya kan wow ya, bagus gitu, ada thumbnailnya gitu, udah di preset lah sama Mas Wendy ya gitu. Terus bilang, kayak ini diam terus itu gitu. Nah ini kan kamu lo nggak bisa jelasin waktu itu Emunan sama Sintan kan debat sama saya toh. Ini yang waktu masih di grup Dark Side gitu. Waktu itu saya bantu ngelurusin. Terus waktu itu kan bilang iya saya share aja. Bilang. Jadi share-nya itu tentang share hoax gitu. Jadi jangan hoax waktu itu. Sekarang kalau ilmu kamu nambah ya syukur gitu. Terus ini saya kasih screenshot sama orang yang ini ya, kayak yang adminnya tadi. Nah. Ini mohon maaf saya tadi teleponan sama ini kayak teman saya. Terus misalnya nggak hidup, saya mau ngelurusin beberapa hal gitu. Apa yang mau diluruskan orang nggak mau gitu. Saya mau beli ROM memang malas download. Yang perlu siapa? Saya ogah melayani kamu. Saya jual ke yang lain aja nanti dimaling lagi model saya gitu maksudnya. Ini kan udah ribuan, saya forward lagi tadi message dia. Ini loh, kamu sendiri yang bilang kalau mau order SD card dan ROM aja bisa kok ya. Saya mau beli udah ribuan ROM ya. Saya kan daripada download, ya udah saya mau beli aja gitu maksudnya. Beli jasanya Mas Wendy untuk ngasihin saya ROM ya gitu maksudnya. Nah,
Nah ini mulai, nggak ada makasih banyak, bikin aja sendiri bro, situ kan suhu gitu. Minta bikin kan bos forum aja, masih antek-anteknya kan. Nah ini kan kayak quote kayak nuduh lagi antek-antek gitu. Lalu kan Mas Fendi nuduh juga, antek siapa ini? Bilangnya forum sampah. Nah gitu, misalnya ini nggak apa, terus bukan matiin kerjaan orang loh, misalnya. Saya bagian ngurusin info gitu misalnya. Nggak perlu telepon ngemis-ngemis gitu. Saya dikira ngemis gitu maksudnya. Oh ya wis lah, maksudnya nggak berani. Maksud saya kan kalau anak telepon kita bisa ngobrol langsung gitu, tapi orang nggak mau. Chat aja langsung bisa dijadiin bukti gitu. Ya tapi jempol capek bos gitu maksudnya. Kalau malas kalau record double. Lu chat mau ngurusin apa gitu maksudnya. Ya udah yang penting kan kita kenal dulu gitu, maksudnya tak kenal maka tak sayang. Maka saya ngobrol di dalam gitu. Ya udah gue juga di-kick jadi nggak bisa spam lagi gitu. Jadi emang orangnya emang suka spam gitu. Gue udah di-kick juga, jadi nggak bisa spam ya. Makasih bro, dendam gue belum selesai ke forum-forum yang udah kick gue. Jadi dia kalau misalnya di-kick dari forum, dia dendam sama forum yang kick dia. Karena ini menurut dia loh ya. Terus ini saya kasih, karena nggak bisa telepon, saya kasih voice note nih sama dia. Gitu. Cuman dibaca aja sih udah sampai situ. Nah, dari sini, apa ya, saya harap teman-teman udah mulai dapat konteks. Aduh, capek pun ngomong terus. Aduh. Nah, dari situ ya itu yang bukti yang udah apa ya coba saya kumpulin gitu. Itu ceritanya gitu Mas Ren. Jadi dari Mas Fendi seperti apa, dari saya yang kebetulan di dalam yang ngelihat, dan apa ya saya kan juga bisa ngurusin di dalam itu ya. Jadi teman-teman tahu konteksnya kenapa seperti itu. Nah setelah dari sini nggak ada yang bermasalah lagi gitu. Cuman mulai khawatir karena narasi yang dibangun Mas Fendi ini kan ya apa ya namanya orang jualan itu kan kayak ya butuh kayak promo, butuh clickbait, spam, exposure gitu. Saya paham gitu. Dan saya setuju sih. Maksudnya kayak saya pribadi ada pekerjaan juga kita butuh exposure kayak gitu ya butuh apa ya engagement lah ya kan bilang bahasanya. Cuman dalam hal ini yang disampaikan itu mulai tergeser arah sebenarnya. Jadi misalnya kayak anti-ban yang saya kurang setuju gitu maksudnya. Saya pribadi kurang setuju ya maksudnya gitu. Jadi narasi ini jadi tersebar kayak seperti seolah-olah dia yang benar. Jadi misalnya kalau gini, dia kan ngomong kalau punya dia anti-ban, which is oke ya, misalnya dia bilang oke gitu. Nah makanya kemarin ada video yang kemarin saya bedah, apa sih yang bikin anti-ban itu gitu. Rupanya waktu disandingkan kiri kanan, rupanya sama aja. Nah saya ngajak teman-teman gini aja logika. Misalnya nih, teman-teman beli apel gitu ya misalnya. Apel A, apel B, ini katanya apelnya lebih enak nih. Jauh lebih enak katanya apel impor. Terus rupanya yang saya punya apel lokal ya misalnya. Terus di compare kiri kanan, kita buka bungkusnya sama-sama, kita liatin sama-sama, dikupas segala macam, rupanya isinya sama. Kalau benar-benar semuanya sama gitu maksudnya, asumsinya kalau dari buktinya aja, itu kan berarti kan dua barang yang sama kan gitu loh. Cuman yang satu bungkusnya kayaknya bungkus impor, yang satu bungkusnya cuma plastik biasa lokal gitu maksudnya. Tapi isinya itu sama, like literally sama. Setelah dibedah ya, maksudnya objektif dibedah gini-gini, ya jadi itu tadi kan, kalau misalnya barang yang sama gitu, terus dia ngakunya anti-ban, berarti kan tidak gitu maksudnya sama aja sama ini. Atau dibalik, berarti yang dia bilang biasa ini, berarti kan anti-ban juga gitu maksudnya. Sama-sama, intinya kapasitasnya sama, terserah antara tidak anti-ban atau malah semuanya jadi anti-ban gitu maksudnya. Nah, itu loh, jadi narasi yang dibangun tuh kayak gitu. Kalau soal emulation-nya, kayaknya Mas Fendi lebih jago lah ya. Saya nggak ikut-ikut gitu, misalnya dapat core segala macam, nggak masalah gitu. Memang lebih bagus. Saya juga tidak terlalu ke sana arahnya gitu. Saya bisa, tapi mungkin nggak terlalu ngutek gimana kalau sama RetroArch gitu. Dasar-dasarnya ada, sampai dynamic wallpaper-nya Mas Fendi kan jauh lebih bagus ya. Mungkin ya Mas Fendi lebih expert di situ, ada masalah. Nah, habis itu saya ada beberapa yang kayak ya itu tadi penggiringan narasinya ini dari sini gini ya teman-teman, saya mulai boleh berkomentar dan beropini pribadi ya soal ini gitu. Jadi saya kumpulin beberapa setelah saya yang kurang suju sih gitu maksudnya. Ya saya boleh dong berkomentar ya gitu maksudnya. Saya nggak ada hate segala macam gitu. Kayak ini clickbait gitu maksudnya. Ini misalnya maafkan kita profesional, nggak barbar kayak amatiran gitu. Tanpa overclock dong gitu misalnya. Bisa gosong nggak tuh mesin lama-lama overclock gitu. Tanpa overclock dong gitu misalnya. Ini Mas Fendi bilang ya. Kalau Mas Fendi bilang kayak gini, switch-nya nggak di overclock, iya nggak ada. Tapi kalau RetroArch-nya di overclock gitu Mas. Jadi
saran saya ini tolong dikoreksi ya, gitu maksudnya. Ini Mas Mendi yang bilang sendiri, terus mesinnya kita kemarin sama-sama bongkar, Mas Mendi overclock loh ini, gitu maksudnya. Ya pilihan sih, choice. Gitu. Terus yang kita semua dulu, Bang, apakah loading game nambah kenceng kalau pakai version OS-nya banyak? Nggak ada perubahan kan, tambah banyak sistem OS, jadi tambah juga hardware-nya ya gitu. Ini kayaknya orang tanya nambah kenceng kalau pakai version OS banyak. Ini kayaknya kemarin kan sempet kayaknya ada install SteamOS ya, install SteamOS, Batocera, apa segala macam itu. Apakah bikin mesin lebih banyak? Ini orang ini tanya gitu. Enggak kok, ini cuma tambah hardware gitu. Oke gitu. Kemarin mana Windows di review gitu. Untuk multi OS pasti harga beda lagi. Jadi yang nanya ini cuman nanya yang Windows kemarin tuh mana, yang kemarin di review itu mana gitu. Terus orangnya jawab harganya pasti beda gitu. Jadi yang tanya apa, jawabnya apa gitu. Hardware tambahan beda, iya bos, kalau harganya sama pasti ya nggak mungkin gitu misalnya. Ini orangnya disclaimer sendiri ya misalnya. Ini ya tolong dicobain game-game berat seperti Elden Ring. Bahasanya dimainkan di Switch bukan running di Switch gitu ya, biar nggak tersesat ya. Ini udah kasih disclaimer lah, nggak masalah. Jadi emang ya ini orangnya emang suka clickbait gitu maksudnya. Nah tadi yang hardware tambahan nih, saya bilang ini kayaknya saya dapat source dari mana nih, dia ada yang submit di forum lah maksudnya. Oh pakai ekstensi, terus ada yang tanya nih kayaknya core-nya. Kalau saat main game PS1, CTR, Crash Team Racing PS1 kayak gini gimana solusinya ya? Gitu. Nggak kompatibel core-nya, belum ada update core yang bisa main, belum ada update core, bisa main yang lain dulu ya gitu. Berarti kan nggak semua game lancar ya. Ini kan Mas Mendi sendiri yang bilang ya ini. Belum ada update core yang lain, main yang lain dulu ya. Oke gitu. Misalnya, Shoot OLED Windows 11 kena berapa? Tambah hardware GAR, dia itu PC gaming. Agan ada PC gitu, gaming dengan GPU Nvidia atau VGA Nvidia. Walah, kalau gini kan udah gak penasaran lagi. Iya Gan, gitu. Jadi yang teman-teman tadi lihat di sebelah udah dijawab sama Mas Fendi sendiri ya. Jadi emang tambah hardware-nya itu PC gaming, which is remote play. Oke. Hardware tambahan. Ini yang buat saya ngeri sih ini. Aduh ini, minum dulu deh. Ini melintirnya ngeri sih gitu maksudnya. Ini saya nggak tahu nih siapa yang maksudnya. Om CW Trifecta nggak revolusioner, jelek, panas katanya Ilham ya, maksudnya. Oke deh bilang gitu. No comment deh bro gitu. Ada kok. Nah, ini mau nggak nyemu. Om, CW Trifecta jelek lah maksudnya. Oke, no comment deh bro, ada kok bayar kami dari Semarang pakai CW gratisan dan switchnya ngebreak gitu. Cuman gara-gara copot SD card pas mau ngisi game pas sistem nyala. Jadi ya iyalah pak gitu maksudnya. Ini yang satu ini bahas jelek, terus dia ngomong ini ya, ada kok bayar switch kami dari Semarang pakai CW gratisan, terus switchnya ngebreak. Jadi kan seolah-olah kalau pakai CW gratisan, seolah-olah nih ini seolah-olah. Jadi CW gratisan dan switchnya ngebreak. Cuman gara-gara copot SD card pas mau ngisi game pas sistemnya nyala. Ya iyalah pak, ini kalau sistemnya nyala nih ceritanya, ini sistemnya nyala. Ya kan, terus ini SD card-nya dicabut. Ya error pak, ini kan nggak boleh kayak gitu, ini harus dimatiin dulu SD card-nya gitu. Boro-boro switch, HP aja dicabut kayak gitu, datanya rusak kok gitu maksudnya. Dan teman-teman, kalau switch ngebreak ini enggak lah, saya pastiin enggak. Kalau SD card-nya korup, iya. Tapi kalau misalnya switch-nya ngebreak ini enggak gitu ya, tolong ya. Kalau misalnya pun ada ngebreaknya ini enggak, saya tuh enggak pernah dengar kasus selama banyak bantuin orang dan guiding teman-teman itu copot SD card terus bikin break itu no. Enggak mungkin. Jadi jangan samain kalau ngebreak. Kalau misalnya nggak bisa hidup, dikit-dikit ngebreak. Nggak bisa hidup, dikit-dikit ngebreak. Nggak gitu. Kalau nggak bisa ngidupin, itu ya nggak bisa ngidupin. Ngebreak itu mau coba dihidupin, tapi tidak mau hidup. Bedain ya. Kalau misalnya nggak bisa ngidupin, kadang-kadang ada yang teman-teman panik nih. Oh ini, aduh ditekan-tekan nih, nggak bisa nih, nggak bisa hidup ini. Oh ini ngebreak nih, mampus nih gue gitu. Itu kalau misalnya rupanya dihidupin, oh alah cara ngidupin kayak gitu, itu nggak ngebreak ya, itu maksudnya. Terus kalau ada error segala macam, itu nggak ngebreak. Ini giringnya ngeri sih maksudnya. Saya nggak tahu ini Mas Fendi sengaja atau enggak. Tapi kalau ini misalnya sengaja, ini halus banget sih. Jadi kalau saya bilang ini melintir banget ini, melintir cerita. Jadi ada yang tanya nih misalnya, bahas CW Trifecta jelek misalnya. Bayar kami pakai CW gratisan, switchnya ngebreak tuh. Yes. Waduh, gimana? Nah itu kayak, ini menurut saya giring opini ini. Kemarin saya lihat di YouTube community postnya gitu misalnya.
Oh ini CFW Trifecta dibanggain sama kubu sebelah, ini maksudnya forum ya kalau teman-teman nggak tahu. Dan dibangga-banggain mental gratisan. ini loh yang maksudnya nyerang personal, mental gratisan. Maksudnya kalau mau ngomong ya jangan nyerang lah maksudnya gitu. Cuma masalah sepele gini bisa berakhir break sistem nandu, masalah sepele bisa berakhir berabe gini. Ini masalah sepelenya apa di sini nggak dijelasin ya. Kita bahas objektif aja dari sini ya. Cuma masalah sepele gini bisa berakhir break dan sistem nandu. Ini masalah sepelenya apa nggak tahu. Ya beginilah cerita dan kronologinya. Kita kasih solusi. Kita menciptakan komunitas gaming yang baik menurut dia ini maksudnya. Ya beginilah cerita dan kronologinya. Mas Fendi nggak kasih kronologi rusaknya kayak gimana. Ya kan, cuma masalah sepelenya, masalah sepelenya apa, nggak dikasih tahu. Jadi, ngerti nggak? Jadi ini kayak dua paragraf yang beda gitu. Oh ini cewek yang dibanggain sama kubu sebelah gitu. Oke, cuma masalah sepele gini bisa berakhir break dan sistem. Ini udah dua hal berbeda, tapi gabungnya jadi satu. Jadi ini kayak, ya ini penggiringan opini. Jadi kan kalau orang, mohon maaf, kemampuan literasinya tidak terlalu baik, sekilas baca kayak gini ya, misalnya dibaca skim cepet gini kayak, oh ini cewek Trifecta bikin break nih. Saya ini pakai kronologinya kayak gini, jadi saya ini menciptakan komunitas gaming baik. Nggak cerita. Jauh-jauh dari Semarang dikirim ke sini buat dibenerin, nggak tanggung-tanggung nih Bang Sultan Semarang order jasa, bela ya ini ya jualan lah apa ya kayak. Emang cara jualnya kayak gini. Lanjutin terus deh babang roasting, babang otot anti band. Kalau saya nggak ikut roasting ya maksudnya. Nah teman-teman perhatiin di sini gambar ini ya, mungkin nggak kelihatan saya nggak bisa. Ini intinya error sih. Ini error atmosfer, ya. Ini nggak nge-break, ini masih bisa hidup, ya. Itu maksudnya ada error atau crash ya, bukan break. Itu saya bisa simulate sih. Jadi ini nggak nge-break gitu maksudnya. Itu gampang aja maksudnya. Kalau misalnya kita mau jalanin apa ya, sistem yang apa ya kayak atmosfer nggak bisa, kayak misalnya emulator itu harus dijalanin di full RAM access. Ini kan applet mode ya. Ini jadi applet mode nih kalau temen-temen nggak tahu nih RAM-nya terbatas. Jadi kalau misalnya main game emulator apa aja biasanya itu harus apa ya full RAM access. Jadi kalau misalnya saya mainin coba RetroArch di sini gitu pakai di full RAM access dia nggak mau karena terlalu berat gitu. Nanti dia error gitu maksudnya. Saya tekan-tekan apa ini nggak bisa. Mungkin maksud si user tuh kayak gini ya mungkin. Terus dikasih Mas ini nggak bisa tahu nih kayaknya error nih. Waduh nggak bisa nyala nih. Mampus nih ditekan apa nggak mau gitu. Aduh. Wah gimana nih, tekan-tekan nggak mau gitu. Oh ini mau nih misalnya, masih hitam lagi nih. Gimana ya? Nah itu misalnya, mungkin maksudnya seperti ini ya gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kayak ada error gini ya, atau di video sebelumnya deh, misalnya kan error buka cheat ya kemarin kan, kalau di video unboxing saya kan ada keluar kayak gini kan gitu. Jadi ini bukan break, ini fatal error aja gitu maksudnya. Jadi tolong teman-teman pahami ya maksudnya. Jadi ini bukan break, ini error. Dan ini benar-benar cuman kayak, ini loh ini kan nggak mau. Ini kalau mau di restore tinggal ditahan aja powernya sampai mati gitu, sampai full selesai. Itu masih ada. Saya nggak bisa simulate yang kayak gini sih, saya punya nggak ada yang kayak gini. Tapi teman-teman kalau misalnya keluar kayak gini jangan panik ya gitu maksudnya. Ini benar-benar ditahan gini, tombol power lama gitu. Udah nanti mati. Ini saya biarin skipnya ya, betul. Nanti dia mati sendiri. Tuh, mati kan? Mati yang tadi ada bunyi tek gitu. Udah hidup lagi deh. Nanti booting. Tuh, jadi ini kayak di force restart gitu. Udah, selesai. Booting lagi. Jadi ini balik sini lagi. Jadi ini giring opininya dewa banget lah. Terus saya ngumpulin apa ya kayak, ini tadi contohnya kalau misalnya di grup ini spam itu ya, yang di grup dark side. Misalnya kayak ini ya maaf sekedar saran Switch OLED saya beli di bla 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 bla, pengguna Switch OLED baru semoga bisa membantu. Jadi ini kasih saran, terus kasih link YouTube juga gitu maksudnya. Ini loh maksudnya. Jadi kayak spam iklan lu ada di mana-mana gitu maksudnya. Oke. Dan Mas Bandi ini apa ya saya kumpulin kayak nyerangnya ngeri sih, maksudnya kayak ya kalau saya bilangnya kind of hate speech gitu misalnya. Ini yang bikin Trifecta udah notice lu nyenggol doi sama aja nyenggol 15 orang nih nggak sama sekali nih gitu misalnya. Nggak bener nih, ini pendapat pribadi gitu misalnya. Saya nggak merasa seperti itu. Yang saya go dulu siapa? Udah sekarang viralin dulu, kan enak tuh di viralin kamu mental gratisan. Jadi kan nyerang lagi ya gitu maksudnya. Nyerang. Nih
pakai kata-kata yang menurut saya kurang pantas lah. Maksudnya kan jualan ya, ada anak kecil segala macam. Halo Gan, bisa cek ini saya nggak bisa ribet. Nah, kita nggak nyenggol Gan, fakta bukan opini, kayak sebelah berserta antek-antek gebleknya gitu. Maksudnya mulai kata kasar. Nah itu kayak ini bilang open source tuh gratis ya gitu. Nah, ini ada yang klaim Mas Fendi kayak gratisan tinggal comot. Nah, cuma kritik sama nasihat, semoga Anda dan kita jadi lebih baik gitu. Open source itu gratis dan modifikasi itu ada yang mau digratisin di jualan jasa. Semua pada iri dengki dengan saya kok main keroyokan ngadu sana sini gitu. Ya merasa digituin kali ya. Saya sih nggak ikut-ikut misalnya. Komentar gratisan ini udah dibalas lagi. Komentar gratisan di sana sini tuh nggak lebih dari bencong yang berani udah mulai ya. Bencong yang berani ngadunya keroyokan, bukti nyata dengan hasil karya bukan maling. Masa satu orang lawan YouTuber bukti hasil karya dengan maling, orangnya juga. Padahal Mas Fendi itu apa ya? Modifikasi gratis jasa dengan Mas Fendi. Jadi ini bertentangan lah, bukan hasil karya dengan bukan maling. Modifikasi itu ada yang digratisin dari jualan jasa. Mas Fendi ngambil barangnya itu juga ngambilnya dari apa ya? Dari gratis gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya jadi Mas Fendi ini ya middleman gitu menurut saya. Ya nggak menurut saya, emang faktanya middleman gitu maksudnya. Ini tadi saya ada kumpulin community postnya kan gitu. Misalnya kan tadi kan ngomong berserta antek-antek gebleknya gitu maksudnya kan. Lah ini kalau antek-antek gebleknya makasih viral dihujat. Mas Fendi berarti masih di dalam sini loh gitu maksudnya. Ini kan kalau bisa lihat ya teman-teman. Ini postingan apa ya? Postingan orang nih. Postingan orang di dalam forum dark side-nya gitu. Mas Fendi bisa dapat ini gitu. Padahal Mas Fendi itu nggak di dalam. Berarti Mas Fendi itu juga punya antek-antek dong di dalam grup dark side. Jadi Mas Fendi itu masih member loh di dalam itu. Halo Mas. Ya dia ngomong apa ya, Mas Fendi ngomong antek ya ini Mas Fendi juga punya antek ini, atau dikasih atau sama siapa gitu, dikasih nggak dikasih kan juga tetap aja ada akses kan, jadi kan antek juga Mas gitu maksudnya. Ya apa ya ini tadi memang ya jualannya seperti ini gitu maksudnya. Nah kita kesampingin dulu, saya hidupin lagi lampunya, aduh capek ngomongin. Jadi kesimpulan bikin video rame ini apa sih gitu maksudnya? Nggak ada intinya. Jadi saya cuman mau quote and quote ya kalau bahasa saya mau nyamain playing field-nya aja gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau ada audiens ya, calon audiens baru yang selama ini lihat video Mas Fendi dan apa ya kayak tahu cerita dan narasinya dari Mas Fendi, saya juga mau kasih tahu ini loh ceritanya yang di seberang sana. Jadi kalau Mas Fendi di kiri, saya kasih tahu ceritanya di kanan. Jadi saya sebisa mungkin kasih kronologi ceritanya, jadi udah konteks nih ya, konteks segala macam. Kenapa Mas Fendi dikeluarin, terus chattingnya gimana, terus kayak yang menurut saya nggak serak itu kayak ada apa ya, yang kayak diomongkan ya, maksudnya ada kebenarannya ditutupi gitu. Terus ada beberapa kata-kata yang nggak sama, kayak misalnya, oh saya nggak overclock kok, rupanya di overclock. Misalnya. Ada antek-antek kok, misalnya rumahnya Mas Andi juga ada antek-anteknya. Ini bukan saya nuduh loh ya, ini ada faktanya ya yang bisa dinalar dan dilogika gitu. Jadi balik lagi, saya nggak ada masalah gitu, cuma Mas Fendi jualan gitu. Memang kalau misalnya dari segi bisnis atau apa ya kayak, memang saya rasa saya nggak tahu ya. Saya mau tanya Mas Fendi itu sengaja apa enggak sih gitu maksudnya. Saya telepon nggak diangkat loh soalnya. Saya mau tanya sengaja apa enggak gitu maksudnya. Kalau saya sih apa ya karena saya paham ya, jadi ya kayak oh ya udah namanya orang jualan. Ya namanya sekarang kan butuh pakai gimmick ya gitu maksudnya. Lagi pula kalau misalnya namanya usaha bilang iri dengki ya sama orang jualan. Saya sih setuju sama Mas admin yang head admin itu. Nggak ada yang iri sama jualnya Mas Fendi. Oh ini kan selalu kasih nominal. Oh laris nih 70 juta, 90 juta, 100 juta. Saya nggak peduli pribadi kalau saya begini. Ada yang mau ngasih rumah Mas Fendi sekarang 1M atau mau berapa banyak duitnya juga nggak apa-apa. Ya itu emang rezeki Mas Fendi. Rezeki tidak tertukar gini-gini. Ya emang rezeki nggak ketukar Mas gitu maksudnya. Tapi caranya nggak gitu juga. Ya saya nggak nolak, wong saya juga misalnya kan saya bantuin temen-temen, tapi kalau misalnya ada 1-2 Mas buka jasa nggak misalnya gini, kalau misalnya ada yang mau nggak sih, oh ayo ya why not gitu, saya juga suka duit dong gitu maksudnya, kenapa tidak gitu, tapi bukan itu concern utama saya gitu, saya bukan penjual, saya tidak aktif berjualan di situ gitu. Ya sama kayak Mas Fendi tadi bilang, jadi ada yang dijasain, jadi ini apa ya kayak ini
ini kayak gratisannya, tapi lu kalau nggak mau sini gue kerjain gitu. Jadi Mas Wendy itu kayak dibayar karena jasanya ini gitu, which is fine. Yang tetap saya mau notes di sini adalah setelah saya ceritain, gitu, teman-teman ambil kesimpulan dan intisari sendiri. It's okay, jualnya nggak ada masalah. Cuman memang itu tadi ada narasi yang dibangun yang menurut saya kurang tepat dan saya rasa harus diluruskan. Terus video ini dibuat kenapa? Karena selama ini informasinya tertahan di dalam forum gitu, dan tidak semua orang ada di forum, ya kan? Maksudnya YouTube itu kan mesin pencari search engine nomor 2 di dunia setelah Google. Jadi pasti aksesnya apa-apa lebih mudah di situ. Jadi kenapa video ini ditaruh keluar? Supaya orang paham aja cerita kiri kanannya. Jadi sekali lagi ya, kita nggak jelek-jelekin Mas Wendy mau jualan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya, oh lu iri ya sama gue, nggak iri juga. Ya. Saya juga pernah terima dana dari jasa juga. Ya, kenapa tidak gitu? Tapi main fokus saya adalah ini. Main fokus saya dan teman-teman adalah kayak ini, saya ngasih edukasi, saya ngasih tahu yang benar. Kalaupun saya jualan sama Mas Wendy, saya pasti akan kasih disclaimer dan kasih tahu apa ya yang dibutuhkan. Gitu. Jadi giring opininya nggak kayak gitu. Mas Wendy kan kayak bahasannya kayak bener halus banget lah kayak switching temanya gitu maksudnya. Ya kalau dibilang benar ya nggak ada yang salah. Tapi kalau tidak beretika ya nggak beretika aja Mas gitu. Maksudnya kayak kalau saya kan yang dipegang Mas Wendy penting sama tidak itu beda sama saya pribadi loh ya gitu misalnya. Kan ini perkara nama baik segala macam. Terus kalau masalah harga itu jatuhnya relatif ya gitu maksudnya. Per yang kemarin buat kan kemarin kan harganya sekitar Mas Wendy itu jasa migrasinya itu kan sekitar 350.000 ya jasa migrasinya. CFW Atmos-nya itu Ultimate Console-nya sekitar 300 atau 400 ribu gitu, saya lupa ya gitu. Untuk jasa seperti itu ya, jasa ya itu kalau untuk takaran saya pribadi, sekali lagi loh, takaran saya pribadi itu mahal sih, terbilang sangat mahal atau cukup mahal jangan lupa. Saya bisa beli, maksudnya saya dari background yang mohon maaf, saya bisa beli kok, maksudnya mau beli berapapun nggak masalah gitu. Banyak orang yang bisa beli, terus jualan dia kan juga makin lama tambah rame gitu, berarti kan banyak orang mampu yang willing to buy gitu. Tapi note saya itu ada sebenarnya gini sih kasus ibaratnya saya gini, kita beli pecel di warung, misalnya pecel di warung tuh harganya 10.000 gitu. Terus Mas Wendy jualan pecel tuh di dalam mall, misalnya pecelnya 100.000 gitu. Nah, jadi lu salah nih kalau misalnya beli pecel yang 100.000. Bodoh lu beli pecel yang 100.000, ngapain ada yang 10.000, ada yang 100.000 lu beli gitu. Ya nggak salah juga dia mau beli yang 100.000 gitu. Kenapa sih lu mau beli yang 100.000 pecelnya misalnya maaf? Ya misalnya itu pecelnya bagus tuh, sayurnya organik, berasnya beras merah, kacangnya itu nggak digoreng lah atau apalah, pokoknya bahan-bahannya si pecel yang lebih mahal ini lebih premium banget daripada yang 10.000 gitu. Makanya dibeli. The problem is, rupanya ketika dipretelin, waktu datanglah pecel yang 100.000 ini, walah sayurnya itu sama, nasinya itu juga nasi yang biasa, gini-gini. Jadi, yang intinya tadi itu 100.000 itu, bahan yang dipakai itu sama dengan pecel yang lebih murah 10.000. And you sell it 100.000. Masih bermasalah juga? Tidak. Nggak apa-apa. Jadi yang ini lu markup harganya juga nggak apa-apa. Yang masalahnya adalah, menurut saya itu tidak diungkapkan kebenarannya semua gitu. Jadi pembeli itu juga setengah tidak tahu apa yang dia beli sebenarnya gitu maksudnya. Jadi kayak dibungkus lah kan, maksudnya dibungkusnya seolah-olah gini-gini. Nah itu ya, maksudnya kayak itu udah mulai abu-abu. Tapi kalau saya pribadi, saya enggak kayak begitu, dan sayang kalau Mas Wendy harus begitu. Misalnya bikin CV yang segala macam kayak gitu, harusnya enggak masalah sih. Cuman ya ini saya kembaliin aja lah maksudnya gitu. Setelah dari sini misalnya teman-teman mau beli sama dia mau 10 biji, mau nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu adalah itu lebih ke arah informasinya. Informasi yang salah, yang kurang tepat, yang disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi, which is dalam hal ini jualan Mas Wendy ya. Kalau Windows OS gini-gini kan,
Ya kena juga akhirnya kan, banyak yang tanya, oh ini beneran bisa dipakai? Oh enggak kok, remote play, hardware tambahan. Ya clickbait lah ya gitu, maksudnya namanya untuk konten gitu. Tapi kalau sudah overclock, nggak overclock ya, sudah overclock itu udah ketahuan satu. CRW Amoskai anti-ban ini revolusioner, saya ngeracik sendiri, iya misalnya, tapi nggak revolusioner, sama aja filenya. Core-nya itu saya modding sendiri, nggak di modding, itu ngambil dari mod Carlos. Ini ROM-nya harus diinjek ya, ini nggak diinjek, itu di copy ulang gitu. Maksudnya kayak, ya teman-teman simpulin sendiri aja lah. Saran saya kalau Mas Fendi lihat video ini sampai habis, tapi kayaknya nggak mungkin ya, orangnya sibuk banget. Janganlah Mas, stop it lah. Soalnya gini Mas, untung tuh untung Mas, omsetnya banyak. Tapi negara kita ini kan nggak semua orang negara kaya. Maksudnya kayak, banyak Mas yang nabung 10 juta, 5 juta itu uang yang sangat banyak Mas. Kasian, mohon maaf, kasian kalau teman-teman yang udah ngumpulin uang, nabung per bulan. Terus, kalau saya sih nggak tega Mas, ngambilin segitu banyak. Itu, sorry ya teman-teman ya, it's literally very very easy. Migrasi, update FW, itu, maksudnya gini, kalau teman-teman nggak tahu konsepnya, itu benar-benar diklik ya, dihapus copy file yang lama. Hapus file yang lama, copy file yang baru. Udah, gitu aja. Mas Fendi charge-nya 350.000. Murah, mahal, temen nilai sendiri. Ada yang gratis, di luar sana gratis, bener-bener gratis, ada banyak, mau ada Dipsy, ada Heads, ada Trifecta, ada GNX, ada Black Pearl, ada Kefir, macam-macam gitu. Oh takut nih, gue bayar 350, silakan. Oh gue bayar nih 1 juta, silakan, tidak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi ya, saya cuma menyampaikan insight, kalau ini udah opini pribadi ya janganlah Mas, gitu. Saya juga terima jasa kok maksudnya. Tapi saya nggak pernah jualan gitu. Tapi if I'm doing something for people, saya ya pernah gitu. Saya nggak menampik, saya pernah gitu. And buat orang-orang kayak kita, pasti seneng lah. Itu saya cuman kayak bantu ngangkatin barang orang dari luar ke dalam rumahnya, terus saya dibayar 500.000. Mau banget gitu. It's very easy. Tapi ya lagi-lagi itu udah subjektif ya, nanti ada point of view yang berbeda. Oke, kesimpulannya saya rekap lagi. Jadi kronologinya udah tahu ya. Jadi ceritanya Mas Fendi join, orangnya kayaknya gaming banyak ya. Maksudnya saya ada lihat Wii U, ada apa saya nggak punya. Udah join, terus making commotion, ada bikin memang keributan yang menyalahi aturan grup di dalam itu. Terus Mas Fendi keluar. Saya pribadi pernah bersinggungan sama yang bersangkutan gitu. Terus saya mau tahu sih lebih tepatnya, terus ya chatting tahu sendiri. Terus saya highlight beberapa poin yang sekiranya perlu ya, maksudnya kayak ini loh, kalau misalnya kamu setuju sama orangnya silakan. Tapi kenapa ada orang yang tidak setuju sama orangnya? Saya coba kumpulkan beberapa file yang sekiranya bisa bikin orang itu nggak suka sama dia itu kira-kira ini. Ya itu sisanya udah norma, udah etika, udah pandangan gitu. Terus saya punya opini pribadi ya kan, maksudnya gitu. Kalau jualan ya jangan clickbait ya butuh lah, tapi sampaikan yang memang apa adanya aja. Kalau itu sih saya. Soalnya nama baik itu lebih penting Mas gitu. Saya nggak saya juga nggak baik-baik amat lah gitu maksudnya. Maksudnya kita juga kalau pernah terima money kayak Mas Fendi. Jadi kalau dibilang kita setipe ya setipe juga gitu. Tapi Mas Fendi kan aktif di situ ya. Saya kan nggak aktif. This is not my main job Mas. Ini bukan pekerjaan utama saya. Saya lebih suka kayak kasih konten, saya bantuin teman-teman. Tapi kalau misalnya udah diajarin nggak bisa, terus Mas ini tolong benerin dong, aku bayar. Ya why not? Ya sama aja gitu maksudnya. Cuman ya saya pribadi nggak tega gitu maksudnya kalau sebanyak itu. Ya kalau harga relatif, kalau nggak mau ya nggak usah gitu misalnya. Saya bahkan kalau ada yang mau bayar gitu misalnya, Mas aku kasihin uang kok misalnya, saya bilang, Mas simpen aja uangnya, dibeliin casing atau apa yang lain, bener-bener gampang Mas, daripada Mas itu bayar saya uang segini gitu, simpen aja saya ajarin, saya malah gitu. Ya nggak ada buktinya sih ya, tapi ya saya rasa ada lah orang yang pernah kayak gitu, saya gituin, saya rasa ya nanti kan orang lain pasti bantu dengerin lah. Ya mungkin segitu dulu, videonya udah kepanjangan ya, udah nggak ngapa-ngapain, dengerin 1 jam, udah kayak podcast lah maksudnya ini ya. Rencana kayak gitu, nanti teman-teman bisa dengerin. Kedepannya minta tolong di follow ya maksudnya.
Soalnya channel ini itu dibuat untuk complementary guide ya. Jadi kayak video tambahan dari guide tertulis yang udah ada di grup Facebook itu gitu. Nanti kalau teman-teman mau join grup Facebooknya untuk belajar-belajar lebih dalam, bisa search aja nanti Nintendo Switch Darkside, atau nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi atau di mana. Nah ini channel ini dibuat sebagai video guide dari teks-teks itu. Nanti kedepannya bakal ada, ya nanti kita lihat lah apa yang bisa dikembangkan dari situ. Jadi saya mau cover semua yang teman-teman bisa kerjain dari awal sampai akhir. Itu aja tujuannya, oke? Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Tutorial ya, bukan home shopping. Kalau yang sebelah kan home shopping, kalau ini ngajarin ya gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.